Setelah siluet itu jatuh, gas hitam itu sepertinya telah kehilangan titik kohesifnya dan menghilang. Siluet itu tidak pernah bangun lagi. Qin Yichen berjalan mendekat. Setelah gas hitam menghilang, hanya tersisa satu kerangka di tanah. Apa? Qin Yichen, yang pergi untuk memalingkan muka, melihat kilatan cahaya di tengkorak kerangka itu. Diam. Dia mengulurkan tangan dan memberi isyarat, dan mutiara sebening kristal dan hampir transparan muncul di tangannya. Begitu dia merasakannya, Qin Yichen menyadari bahwa di mutiara ini, ada fluktuasi kekuatan roh yang sangat kuat. Barang bagus. Ada kilatan kegembiraan di wajahnya, tanpa ragu-ragu, memurnikan mutiara secara langsung. Setelah disempurnakan, dia jelas merasa bahwa spirit power telah meningkat pesat. Bahkan Qin Yichen jelas dapat merasakan bahwa kekuatan rohnya telah mencapai batas. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda hanya dapat menembus ke permukaan tanah. Jika kekuatan roh dapat menembus ke tingkat dasar, dia pasti akan jauh lebih tidak berbahaya di sini. Apa-apaan itu, tidak hanya bisa mengikis kekuatan roh, tapi juga bisa mengendalikan orang. Qin Yichen sama sekali tidak santai dan terlihat bermartabat. Dia selalu merasa bahwa kegelapan itulah yang menjadi alasan Luban Master meletakkan objek pemisah di sini. Kamu hanya bisa mengambil langkah dan mengambil langkah. Qin Yichen dengan ringan menghembuskan napas dan melanjutkan. Dia cukup percaya diri dengan pencapaian kekuatan rohnya. Selama mereka yang terkikis oleh gas hitam, pencapaian spirit power tidak setinggi dia tidak akan terkalahkan. Terserap dalam Tuhan sudah menjadi batas yang dikejar setiap orang dalam hidup mereka. Transformasi roh. Bahkan di Qin Yichen tahun itu, karena keberuntungan yang besar dia cukup beruntung untuk melangkah ke transformasi roh. Meskipun orang Mo adalah bakat bawaan yang tinggi, sulit untuk naik ke surga jika Anda ingin memasuki ranah transformasi roh. Oleh karena itu, Qin Yichen tidak takut. Saat dia semakin dalam, aliran udara abu-abu mendekati hitam, seperti tirai hitam, menutupi seluruh langit dan bumi. Dalam perjalanan, Qin Yichen menghadapi 5 atau 6 serangan, yang semuanya diselesaikan olehnya satu demi satu. Setelah memurnikan mutiara itu, kekuatan rohnya telah mencapai kemacetan, dan dia hanya bisa melangkah ke tingkat prefektur dengan tendangan terakhir. Melihat udara gelap seperti siang dan malam, Qin Yichen dengan tegas masuk. Diam. Namun, itu hanya setengah langkah, dia dengan cepat mundur. Ini, Qin Yichen melihat ke depan, dan ada kejutan di matanya. Setelah dia melangkah masuk, dia merasa bahwa gas hitam mengikisnya, merembes melalui lubang hidung, mata, telinga, dan bahkan setiap pori di tubuhnya, dan kemudian langsung mengenai laut kesadaran. Pada saat ini, Qin Yichen akhirnya mengerti bagaimana nenek moyang bangsa Mo jatuh di sini. Gas hitam ini sangat aneh. Tanpa kesempatan. Apalagi itu langsung menggerus jiwa. Jika Anda bukan martial artist dari spirit power, diperkirakan Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk berjalan di sini. Udara gelap begitu kuat, sehingga benda selam seharusnya ada di dalamnya. Merasakan induksi dari palu master di tangannya, Qin Yichen bergumam pada dirinya sendiri. Dia hampir tidak bisa menahan erosi gas hitam, tetapi dia tidak tahu seberapa jauh jaraknya dari lokasi objek yang membelah. Lagi pula, dia hanya hancur secara spiritual, dan kekuatan roh terbatas. Hai, ketika Qin Yichen ragu-ragu, dia menyentuh palu raksasa gas hitam dan gelap itu sedikit, dan palu itu menerangi jalur garis misterius, dan segera, gas hitam di sekitarnya dihilangkan. Ini hanya perubahan kecil. Setelah gas hitam dihilangkan, palu raksasa itu dipulihkan. Namun, itu sangat instan sehingga ditangkap oleh Qin Yichen. Apakah itu? Dia mencoba menyandarkan palu raksasa itu ke gas hitam pekat. Tiba-tiba, pemandangan itu muncul kembali tadi, dan gas hitam menghilang seolah-olah salju musim semi menghantam matahari yang terik. Ini, setelah beberapa upaya lagi, mata Qin Yichen berbinar. Palu master ini adalah barang dari Luban Master, yang juga merupakan objek ilahi. Namun, hingga saat ini, Qin Yichen belum mendalami kegunaannya. Namun, karena Master Luban memilih palu master sebagai senjata, itu pasti niatnya untuk menggunakannya sebagai warisan Master Sekte. Sampai sekarang, Qin Yichen belum pernah melihat garis misterius yang muncul di palu raksasa itu. Cobalah. Qin Yichen mulai menyusup ke kekuatan roh ke palu master. Ini adalah pertama kalinya dia menyusup ke kekuatan roh ke dalam palu raksasa. Pemandangan di dalam palu raksasa membuatnya terkejut lagi. Di dalamnya, ada banyak sekali bintang, seperti langit yang penuh dengan bintang. Qin Yichen tercengang. Karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengaktifkan tanda formasi misterius tadi. Kemudian dia mengirim palu raksasa itu ke dalam gas hitam pekat lagi. Bintang-bintang di dalamnya tiba-tiba berubah sedikit. Bintang-bintang yang awalnya tidak terhubung itu muncul serangkaian sinar, menghubungkannya bersama, dan kemudian membentuk pola misterius masing-masing dan setiap orang. Ternyata memang begitu, Qin Yichen mulai mengingat jejak cahaya itu, dan kemudian mencoba mengganti sinar itu dengan kekuatan rohnya. Bahkan jika dia memiliki pencapaian kekuatan roh yang sangat tinggi, dia benar-benar mengingat jejak cahaya itu,
dan dia membutuhkan waktu hampir sehari. Saat ini, sudah 2 hari sejak dia memasuki relik. Dia memiliki sedikit waktu tersisa. Qin Yichan menyadarinya sendiri. Jika dia tidak bisa bergegas kembali setelah hari ketiga, mungkin semua orang akan mengira dia telah jatuh di sini. Selama kebangsaan Mo tidak menyalakan susunan cahaya selama sehari, dia akan selalu terjebak dalam relik ini. Dalam hal ini, gas hitam ada di mana-mana. Meskipun untungnya dia bisa menembus ke permukaan tanah, bahkan jika kekuatan rohnya luar biasa, masih akan ada hari yang melelahkan. Oh. Petik 2. Tanpa ragu-ragu, ketika Qin Yichan Spirit Power bergerak, jalur garis misterius pada palu master tiba-tiba menyala. Dengan restu dari kekuatan rohnya, cahaya putih besar dipancarkan, mengubah sekeliling menjadi hitam lelah tak terhitung. Di bawah perlindungan palu raksasa, Qin Yichan melangkah ke area gelap ini. Oh, hanya beberapa langkah, telapak tangan hitam mencengkeram dadanya. Qin Yichan hanya ingin menggunakan Spirit Power, tetapi telapak tangannya bersentuhan dengan jangkauan cahaya putih dari palu master, dan segera meleleh. Ledakan. Kemudian Qin Yichan mengejarnya, memukul kepala jangkrik dengan palu, dan jangkrik itu langsung jatuh, dan mutiara kristal ditangkap olehnya. Ini adalah hal yang baik. Qin Yichan menghancurkan mulutnya. Jika belum terlambat, dia sangat ingin memburu boneka-boneka ini di dalam.